Cek, cek, cek. Pada kedengar nggak teman-teman? Jelas, Pak. Jelas? Jelas. Mau 7.15-an ya dok. Ini kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama teman-teman semua. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Mana nih jawabannya nih chatnya nih? Absen dulu dong. Waalaikumsalam. Absen dulu teman-teman. Dari kota mana aja nih? Sorong, Bandung, Palembang. Wah lama banget saya nggak zoom sama teman-teman nih. Hari ini kita akan bahas Subagol tuh teman-teman ya. Jadi please em, pakai kesempatan ini nih. Jadi semua pertanyaan kalian mudah-mudahan kejawab nih. Kebetulan saya menggandeng dokter. Wah, ini teman-teman belum kenalan nih sama dokter Ade nih. Salah satu best dokter nih di Kalimantan nih. Serius. Jadi nyesel kalau kalian nggak di live Facebook juga. Halo. Teman-teman yang di live Facebook, saya nggak bisa baca chat ya teman-teman ya. Jadi saya chatnya ada di Zoom tuh teman-teman. Jadi kalau ini masih ada space, berapa nih? Masih 439-an, masih ada space buat teman-teman bisa masuk di Zoom kalau pengen komunikasi ya teman-teman ya. Nah hari ini saya mau apa ya? Saya baru berduka ya teman-teman ya. Satu AFC baru berduka ya. Mas Ginung telah pergi serangan jantung teman-teman. Jadi dia ikut panitia 17 Agustus, begadang, besok paginya dia lari pagi 3-4 kilo, lalu sorenya lari lagi. Jadi Mas Ginung tuh lagi suka olahraga 9 kilo gitu lari-lari. Jadi dia panitia 17 Agustus begadang, lari, tapi ya di kepercayaan kita ajal udah ada takdirnya teman-teman ya. Jadi kita berdoa juga hari ini yang teman-teman ada di Zoom kalau bisa bantu doa ya buat Mas Ginung. Itu sangat terpukul saya ya. Satu AFC lah. Saya rasa semua kalian juga ikut terpukul ya. Maksudnya kalian tahu bahwa Mas Ginung orangnya baik. Itu dicek kesehatan semuanya sehat tuh Mas Ginung teman-teman. Semuanya bagus, diabetesnya, kolesterolnya semua bagus. Tapi ya udah takdir udah panggil ya. Bener-bener sedih. Jadi saya dari Palangkaraya kemarin langsung pulang langsung ke Semarang saat itu juga waktu tahu. Hari ini makanya saya agak telat-telat dikit tuh teman-teman ya. Saya tadi bilang ke Angga, tolong dong bilangin dokter Ade 7.15 takutnya saya nggak sampai. Jadi saya mau teman-teman saudara kita AFC kehilangan besar seorang leader, member, bagian dari keluarga kita. Mudah-mudahan dia bisa pergi dengan baik, diampuni segala dosa-dosanya ya. Teman-teman bisa kirim bantu doa ya, agama apapun bagi saya asal kalian doa siapa tahu diterima juga ya. Anak-anaknya anak-anaknya akan dapat hak waris tuh teman-teman ya. Di AFC itu semuanya ada. Ini siapa yang tekan nih? Bentar, gua rapiin. Ya. Nah, nah, nah. Kita di AFC, Mas Ginung waktu pergi, semua titiknya akan diurusin ya teman-teman ya. Hak bisnisnya semua akan kembali ke keluarganya. Jadi saya udah ngaturin administrasinya semuanya. Jadi teman-teman harus tahu di AFC itu bisnis kalian benar-benar diwariskan. Sekalipun kemampuan kemampuan keluarga kalian tidak sama-sama kayak kalian atau bahkan nggak jalanin sama sekali, tapi hak itu akan tetap jadi hak. Keluarga kalian akan tetap dapat haknya. Sama kayak Pak Harto ya. Pak Harto itu meninggal juga langsung titiknya dipegang oleh istrinya, meskipun istrinya tidak seaktif Pak Harto, tapi 2 kali shogun. Teman-teman bayangin nggak, Pak Harto itu meninggalnya waktu Ronin, apa samurai saya lupa, udah tuh waktu meninggal eh, waris ke istri, dan alhamdulillah 2 tahun ini jadi shogun. Nah itu teman-teman harus tahu kita AFC sangat menjaga hak-hak kalian tuh, sekalipun kalian udah nggak ada ya. Nah, Mas Ginung juga tadi saya langsung pribadi ngomong sama keluarganya semuanya, saya aturin semuanya ya. Oke, ini ya masih ada 530 orang ya teman-teman ya. Kalian masih bisa share, ajak tim-tim kalian, ajak prospekan kalian, karena kita lagi ngomong santai ini beduk namanya. Bedah produk.
Jadi itu sistem santai ya, nggak medis sama sekali. Kita bisa ngobrol. Nanti teman-teman boleh nanya juga ya. Dokter Ade Rompas ini adalah salah satu dokter hebat ya teman-teman ya. Nantilah kita kenalan. Saya mau mau kalian pakai waktu yang masih ada nih teman-teman, sekitar 2-3 menit lagi ya. Teman-teman invite tim-tim kalian buat denger pendekatan Subarasi Gold gitu loh. Apa sih yang spesial dari Subarasi Gold? Dokter Ade tuh kebetulan dia pakai banyak lah. eh, dia bilang Subarasi ini dia mau bawa ke penelitian. Dia bilang nih kayak sakratom. Nah, nanti akan saya tanya-tanya secara santai itu teman-teman. Jadi teman-teman punya wawasan lebih luas, tapi nggak medis-medis banget gitu loh. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi please jangan hilangin momen ini ya Subarasi Gold ya, karena eh, ini momen sharing paling bagus tuh teman-teman tentang Subara Gold tapi pakai bahasa sehari-hari gitu loh, bukan penjelasan jurnal atau waduh kayak sekolah kan. Nah teman-teman Subara Gold seperti tahu ya kemarin tuh 8 hari apa 9 hari ya penjualan berapa puluh ribu box. Testimoninya lagi banyak banget tuh teman-teman. Tahu nggak testimoni yang paling tinggi yang paling saya dapat apa ya? Tadi kolesterol darah tinggi juga lebih cepat. Terus vitalitas, lagi viral ngomongin vitalitas. Tapi orang suka salah persepsi baca screenshot saya, disangka saya yang testimoni vitalitas. Bukan, itu member-member yang ngadu ke saya. Jadi setelah minum, banyak terjadi pagi-pagi hari, banyak yang tegak, bukan harapan. Keras, bukan kemauan. Bukan saya yang testimoni. Itu screenshotannya jahat banget. Di screenshot, Pak Niko punya testimoni. Bukan gue yang testimoni itu men, itu testimoni member yang ngadu ke saya. Pak ini Subarasi bisa buat vitalitas ya? Emang kenapa Bu? Saya pasti nanya gitu kan. Emang kenapa Bu? Emang kenapa Pak? Jadi suami saya kayak gitu loh. Udah tuh saya Pak jadi begini gitu. Saya ceritain itu di grup samurai. Di screenshot dibilang testimoni saya, Niko testimoni Pak Niko testimoni vitalitas. Waduh, asem. Waduh, member AFC sih kejam-kejam loh itu loh. Narasinya itu loh. Saya bilang saya dapat banyak testimoni, kalian gimana? Saya nanya gitu. Di screenshot, Pak Niko punya testimoni vitalitas. Tulisan saya lagi gitu lagi. Tegak tapi bukan apa, keras tapi bukan kemauan. Wah di chat, Pak ini lo bener. Jadi gituan, ibaratnya gitu loh. Kagak men itu testing. Oke teman-teman, kita udah bulat ya. Jadi di Facebook juga sekarang kita di Zoom sambil nambah terus ya 53. Kenapa saya belum mau langsung? Karena bagi saya ini momen yang bagus tuh teman-teman. Ya, pertama saya jarang Zoom. Jarang banget lah karena saya roadshow ya teman-teman ya. Yang kedua saya bawa dokter hebat. Nanti kita kenalan, ngerti teman-teman ya. Sekalian bahas Subarasi Gold. Masih bingung kan Subarasi Gold nih hebatnya apa sih? Bedanya apa sih? Itu yang saya bilang, teman-teman yang di Facebook Live hari ini share-share. Teman-teman yang Zoom juga jangan kapok share linknya. Suruh orang tekan aja udah masuk gitu loh. Gitu ya teman-teman ya. Kita akan mulai dalam waktu 1 menit lagi. Wah, dokter Ade memang ganteng. Udah banyak yang bilang dokter Ade ganteng nih. Dari bannernya ya. Dokter Ade Rompas tuh orang Manado teman-teman. Sama kayak saya. Hahaha. So teman-teman gitu ya. Jadi ini momen paling bagus untuk dengerin Subarasi Gold. Sebenarnya saya nanti nanya pendapat Subarasi dulu ke Dokter Ade Rompas, nanti baru saya tanya tuh, Dokter Ade kan udah minum Subarasi Gold, udah lihat gimana menurut dia. Nanti kita ngobrol-ngobrol lah. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. So, Dokter Ade Rompas, saya mau invite ke Zoom ini. Halo, Dok. Halo, malam Pak Niko. Mana Malam teman-teman dia? semua. Mukanya mana ya Dokter Ade Rompas ya? Udah muncul tuh, mungkin sinyal Malam. Pak. Ya, Enggak, mukanya mana Dokter Ade? Enggak. Ada kok, ada aman.
Halo semua Ada ya? teman-teman. Oh ya udah kelihatan. Nah, teman-teman kenalin semua. Dok, boleh nggak dokter mengenalkan diri, dok? Jadi nama dokter, spesialisnya apa, lalu prakteknya di mana gitu. Biar tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan dulu nih. Siapa sih kan nggak pernah nih teman-teman ya. Ini baru pertama kali saya bawa dokter paket spesial nih teman-teman ke Zoom ini. Boleh nggak kenalan, dok? Siap. Teman-teman selamat malam, semangat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Dr. Ade Rompas. Saya seorang spesialis bedah, bedah umum teman-teman. Saya sekarang bertugas di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya. Di Rumah Sakit Primaya, di Betang Pambelum, sama di klinik tempat saya praktek di klinik Adigana. Saya khusus menangani kasus-kasus luka, terutama luka diabetes, teman-teman. Ya, jadi kita tahu diabetes itu momok kita dan eh, pasien tertinggi adalah pasien diabetes. Nah, makanya saya begitu menemukan produk ini, wah itu luar biasa. Pilihannya sekarang sudah ada. Dok, gimana kalau untuk diabetes harus amputasi nggak? Nggak harus amputasi. Tapi bisa kita usahakan dengan manfaat yang ada di SOP Subarasi. Terima kasih Pak Nik. Oke, dok izin. Jadi dokter tuh yang maaf, ini bener gak? Yang motongin kaki-kaki diabetes itu? Iya. Jadi kalau ketemu dokter bedah kan Pak Nik, kalau dilihat daripada dirawat butuh waktu lama. Karena waktu saya rawat pasien-pasien dengan luka Halo? diabetes tuh empat lima Ini bulan. saya ya internetnya ya? Ya, agak putus-putus Pak Nik. Jadi 45 bulan Pak Nik untuk Saya ukuran. putus-putus ya, dok ya? Saya putus-putus ya? Ya, putus-putus Pak Nik, putus-putus. Iya, hujan di sini, dok. Tapi ini udah aman belum? Aman, aman, udah kedengaran. Dok, izin saya ulang ya, dok ya. Jadi dokter itu yang maaf, yang potong-potongin kaki-kaki orang diabetes bukan? Ya, betul. Jadi Hah? Yang potong-potong jarinya, potong-potong pergelangan kakinya itu dokter Ade, betul? ya betul, itu tugas saya. Kalau misalnya udah nggak Boleh bisa diselamatkan nih. boleh nggak sih dok cerita ke kita dok, apa sih patokan pertama tuh orang diabetes, lalu kakinya memang harus dipotong? Nah, jadi kalau patokannya tuh gini, Pak nih. Kalau pada diabetes kan gangguannya tuh setinggi kos kaki. Ya, jadi kalau kita pakai kos kaki itu setinggi itu kan. Nah, kalau dia udah Oh, mulai oke. nggak rasa kakinya, jari kita coba tusuk-tusuk pakai jarum tuh, atau pakai alat Hmm? ya, misalnya kayak benang nilon. Dia udah nggak rasa panik. Nah, itu udah trigger bahwa sudah mulai ada kerusakan saraf. Yang kedua tadi panik kita ukur pakai alat saturasi tuh panik. Nah, saturasi Oke. biasa oksigennya berapa. Nah, kalau sudah nol di situ, ya udah amputasi aja. Kemudian dia lukanya Oh, menghitam, baru kita lihat bau, kemudian keluar cairan nanah. Nah, itu atau hmm, misalnya kita ronsen sudah ada osteomelitis. Kalau kerusakannya sudah besar, kita nggak bisa selamatkan, saran saya diamputasi. nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain, tapi 98% pasien menolak amputasi. Iya, ya, ya, ya. Betul, betul, betul. Tuh, teman-teman dengerin tuh ya. Kaki itu diabetes potong nggak ada pilihan apapun dan 98% menolak. Nah, kalau dia ceritanya maaf dok, dia kekeh nggak mau dipotong kakinya. Apa yang bisa dampak ke pasien itu apa? Ya pertama pasti infeksinya akan menyebar ya Pak Nik. Menyebar itu dia menyebar ke atas dari kaki, kemudian tungkai. Malah yang parah adalah pasien lebih pilih tutup usia demi menyelamatkan kaki. Padahal kalau saya sebagai dokter bedah kan, saya menyelamatkan nyawa dibanding saya harus selamatkan kaki. Ya, 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 ya. Oh, jadi resiko paling besar dari diemin kaki membusuk adalah kematian. Kematian. Wah, gila serem. Nah, dok, boleh nggak ceritain lalu awal awal dokter mulai maksudnya kenal produk kita si Subarasi ya gitu. Awal ketemu lalu gimana tuh ceritanya dok? Itu dulu deh, cerita itu dulu deh. Jadi ini ceritanya lucu Pak Nik. Itu pertama kali yang saya cerita waktu di Banjarmasin ya. Itu pertama kali saya cerita tentang
ada orang namanya Bu Dewi Prawati kan 2020 tuh dia kenalkan produk ini. Wah, Dok, bagus ini, Dok. Terus saya dengarkan dia menjelaskan ya, dia posisi kita tuh duduk di lantai, Bu Dewi pakai daster ya, corak macan lagi kan. Terus kemudian dia cerita, Dok, ini ada bagus nih produk dari telur apa? Dari plasenta ikan salmon. Buh, kaget saya panik kan. Saya pikir mana ada ya ikan punya plasenta. Padahal itu nama apa? Produk ini dinamakan Marine Placenta supaya punya hak paten kan. Saya nggak pikir, ah Ya, sudahlah berarti betul-betul. saya pikir apa sih ini ada plasenta ya udahlah udah nggak. Nah terus bayangin panik 2024 ya Tuhan menunjukkan lain. Saya ketemu pasien kakinya mau saya amputasi nih setinggi paha. Terus No. istrinya bilang gini, Dok, boleh nggak saya kasih dulu suplemen? Oh, saya pikir kan, wah kalau dikasih suplemen ya udah nggak apa-apa. Toh nanti saya amputasi juga kan kalau nggak berhasil kan. Jadi Ya, pilihannya ya, 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 ya. nggak ada masalah lah. Ya udah saya kasih aja kan. Banyak dokter juga, oh nggak boleh, harus gini harus gitu nggak. Kalau saya bebas panik. Pasien mau pilih apa yang terbaik buat dia itu adalah apa yang dia pikirkan. Nah, saya debri deman. Hmm. Jadi debri deman tuh jaringan yang rusak saya buangin pelan-pelan. 5 kali saya debri deman. Terus, ih, kok membaik ya? Saya lihat tuh, terus kulitnya tuh nggak jadi hitam, tapi kulitnya baik. Nah, saya tanya sama istrinya, Bu, ini dikasih apa, Bu? Ini loh dok, saya kasih sehari 11 saset. Wah gila, 11 saset. Saya boleh tanya nggak, Bu? Saya lihat kan produknya. Wah, ini produk yang diceritakan Bu Dewi Prawati nih 2020 kan. Terus saya lihat, wah gila ini pasti efeknya dari sini kan karena kan sudah saya coba ya banyak berbagai macam terapi. Nah, terus akhirnya saya coba deh, Bu. Nah, kebetulan saya pas visit ke pasien, oh ada Bu Dewi Prawati. Terus tadi ya, saya bilang, "Bu, ini produknya gimana yang dulu?" Wah, teman-teman yang bikin saya percaya. Kehidupan Bu Dewi Prawati itu berubah, Pak nih. Dulu dia tinggal di ruko ukuran lima Hmm. kali 4 ya dibagi dua kan. Belakangnya tempat tinggal, depannya ruang tamu. Wah, saya lihat tuh di pojok kiri tuh ada ruby, ada safir, ada diamond ini apa sih Diamond. itu kan. Nah, akhirnya aku bilang, karena kan aku pikir nih, wah ini produk bakalan booming nih. Boomingnya tuh apa? Pasien saya akan punya pilihan. Ya, punya pilihan Hmm. terapi, panik. Makanya aku lihat, ya udahlah Bu, boleh nggak saya pelajari? Yang saya pelajari itu panik sistemnya. Kalau produk ini dijual secara MLM, ya aku harus tahu sistemnya kayak gimana. Yang utamanya itu bagaimana cara memesan Hmm. produknya. Nah, ternyata di seluruh Indonesia ada. Kemudian saya belajar panik Ya. karena saya kan praktek, saya nggak berani ninggalin praktek panik. Mulai dari jam 4 sore sampai jam 9 malam tuh saya praktek. Ya dapat dapat pendapatan, tapi begitu saya lihat, saya latihan sama Bu Dewi itu selama seminggu dari jam setengah 10 malam ya dengan kakak saya itu sampai jam 2 subuh panik. Malah saya nggak ngerti nih, Dok, nanti tunggu konnichiwa ya. Apa konnichiwa ini kan? Terus saya pikir ya udahlah, nggak ada ruginya kan saya pelajarin tuh. Yang penting saya tahu dapat produknya udah. Nah, akhirnya saya belajar belajar. Cara Wah, ordernya ya. ya cara ordernya. Akhirnya saya bilang, wah ini saya udah tawarin juga ke teman-teman. Saya jelasin ke teman-teman saya dokter. Nggak ada yang percaya juga. Ya udahlah, kalau gitu sepalangkaraya atau sekalimantan ya udahlah. Aku aja yang kuasai kan aku pikir begitu. Ternyata Tapi ternyata kan lebih dahsyat lagi, banyak pasien yang terbantu. Malah ada pasien yang dengan luka di punggung ya. Jadi kena stroke itu, saya kasih suplemen ini, superfood ini. Dia bilang gini, Dok, dokter tahu nggak dok, saya bisa berdiri sekarang. Hah? Kaget saya panik. Jadi ada pasien saya tuh dia tirah baring lama ya, tiduran lama karena stroke. Dalam waktu 1,5 bulan, dia bisa berdiri. Bayangin pasien stroke entah apa yang terjadi. Hmm. Makanya saya minta sama Pak Nik kan, Pak Nik, tolong dong kasih saya jurnal waktu saya ketemu Pak Nik di Bandung tuh. Karena prinsipnya Pak Nik, Hmm. dokter-dokter kami para dokter itu tidak bisa sembarangan bicara karena kami harus mempertanggungjawabannya secara ilmiah. Begitu Pak Betul, Nik. betul, betul, betul. Nah, tuh teman-teman tuh awal mulai jadi Dokter Ade sempat di prospek lalu
langsung ilfil ya denger plasenta ya. Iya, Mana ada ilfil. ikan punya plasenta. Nah, itu Iya. teman-teman harus tahu ya bahwa plasenta itu apa sih? Itu identik sama manusia, apa, hewan, makhluk hidup mamalia terutama. Yang menyusui itu teman-teman. Nah, itu tuh punya plasenta. Manusia gitu, kambing, domba, babi, jadi punya. Nah, dokter Ade kan dokter. Jadi waktu dia dengar ikan salmon punya plasenta, dia pasti bingung. Iya. Iya bener. Jadi waktu aku dijelasin plasenta ikan Ini saya masih salmon, ngelek nggak sih? ngelek-ngelek Pak, Hujan soalnya Pak guys. Niko ngelek, ya. Ini aman ya? Aman, aman. Kalau ini, iya maklum teman-teman di sini hujan guys. Nah, jadi plasenta itu identik sama mamalia, hewan makhluk hidup yang menyusui. Nah, ikan salmon kan nggak menyusui Nggak teman-teman. Itu yang menyusui. harus tahu ya. Nggak menyusui, jadi nggak mungkin punya plasenta. Tapi orang Jepang, terutama si Nippon Barrier Eto Tadashi itu namain patennya Marine Placenta. Itulah dinamain tuh teman-teman. Makanya kalau seorang dokter kalau di prospek sembarangan bisa ilfil dalam satu kalimat tuh. Itu yang teman-teman harus tahu tuh ceritanya ya. Iya. Nah, Angga, boleh nggak buka slide Subarasi yang dokter Ade dong? Karena di situ teman-teman kita bisa lihat kasus yang dokter Ade ke pasiennya ya dok ya, betul ya dok ya? Ya, betul. Jadi kan selama aku gunakan nih Pak Nik dari 2024, aku nggak boleh sembarangan bicara kan, apalagi pasienku yang belum Ya. sembuh. Terus aku paksa tampilkan, nggak bisa. Nah, ini teman-teman ya, the SOP Subarasi ya, triple peptide nih. Jadi dia isi utamanya ada tiga. Tapi kan nanti kita bahas yang terbaru nih, Subarasi Gold Iya, nih. Ini luar biasa. Ya, next slide Pak next, Angga. next. Nah, teman-teman, ini kenapa saya ukur sih? Karena orang kan berpikir, dok, ini lukanya bagus nggak sih? Nah, kalau menurut teman-teman nih yang sebelah kiri nih, ini setelah saya kan, daripada saya amputasi, saya coba selamatkan dulu. Nah, begitu saya coba selamatkan, ternyata teman-teman, 1,5 bulan dia nutup kayak gini. Coba, menurut teman-teman gimana tuh? Ini kan nggak Ini satu simsalabim. bulan setengah aja dok. 1,5 bulan panik. Saya pernah luka yang seperti ini pasien diabetes karena gangguan aliran darah ke distal atau ke bawah ya. Dia sembuhnya Hmm. lama, 4 sampai 5 bulan. Ini nih. Nah, next selanjutnya Pak Hmm. Angga. Nih, ini pasien saya nih. Ih, Jadi jadi dia udah 1 tahun nih dirawat sama temen bedah juga di Palangkaraya teman-teman ya. Jadi dok, saya udah pernah dijelasin tentang produk ini dok, tapi saya ketipu. Wah, saya juga jadi keder ya waktu itu. Saya bisa bilang hmm. karena suami pasien ini polisi. Nah, saya bilang waduh, ini kalau nggak nggak bener ini produknya, wah panik. Tolong bantu saya nanti di penjara. Nah, habis itu teman-teman, ini kaki yang ini 1 bulan teman-teman. Bayangin, kalau bekas luka Ini kan udah kita bolong loh dok kakinya. bolong. Ini setelah saya debri deman. Jadi tujuan debri deman tuh panik kita potong sampai kakinya tuh keluar darah. Artinya dia sehat. Aliran darahnya sampai ke situ. Baru, ini nggak ada di produk lain nih teman-teman. Jadi produk-produk ini ya, kalau produk kesehatan kan kita kasih pengencer darah, tapi bahayanya kan nanti kalau pengencer darah perdarahan terus-menerus. Nah, dengan Hmm. produk yang seperti ini, Pak Nik, coba bayangin. Saya lihat nih kayak nggak ada bekas lukanya kan, mulus. Iya benar, Ternyata benar. saya lihat, wah ini Utsukushi nih, kerjanya Utsukushi nih. Jadi pasien-pasien saya dengan bekas luka tuh, wah pokoknya keren. Nah, next Pak Angga. Nah, ini teman-teman, ini kaki di satu pasien ya. Jadi kaki kanan dan kiri nih. Nih, coba lihat kaki kanannya. Oh Nah, tadi, teman-teman oh tadi seminggu kaki aja. kirinya ya. Tadi kirinya, Ya, ini tadi kaki kanannya nih. kiri. Betul. Nah, ini kaki kaki kanannya Pak Nik. Jadi kaki kirinya tuh dirawat 1 tahun. Ya, gitu aja bolong. Hmm. Akhirnya dia mau berangkat Ih, umroh nih. Nggak jadi. Dia tanya, dok, saya bisa nggak berangkat umroh? Kira-kira menurut teman-teman kalau kaki bolong gini ya, nggak ada pilot yang mau bawa teman-teman naik pesawat. Ya, ini setelah 1 minggu Pak Nik. Jadi setelah saya debri deman, saya Hmm. bersihkan, ya. Terus saya kasih, Oh, epideman tuh yang luka-luka hitamnya, yang jaringan matinya ya, nggak jaringan bersihin mati. semua ya. Betul, kita Makanya buka. mereka kelihatan lukanya bagus gitu ya.
Betul, jadi namanya surgical debridement. Jadi teman-teman, tidak semua dokter bedah tuh langsung amputasi. Mungkin dulu saya gitu ya, saya amputasi. Sekarang enggak. Jadi kita berusaha selamatkan kaki nih. Yuk, lanjut. Nah, ini teman-teman, bayangin nih, suaminya polisi, istrinya ya orang jualan di pasar, sampai minta foto. Dia bilang, "Dok, ya alhamdulillah saya bisa umroh kembali, Dok. Tahun ini 2025 saya akan umroh." Bayangin teman-teman, dia batal umroh, panik. Ya udah bayar 70 juta nih, ya Alhamdulillah. suami istri 35 juta kan. Uangnya yang dikembaliin kalau batal itu cuma Hmm. separuh, panik. Separuh aja. Bayangin dia kehilangan 35 juta. Tapi dengan konsumsi Utsukushi Subarashi coba teman-teman, yang lama kan 3,6, dua kali aja. Dua kali ya sekitar hampir 7 jutaan lebih ya. Coba bayangkan teman-teman. Dia Ya, tuh dosisnya, dosis dokter rekomend berapa dosis? dosis kan awalnya ya saya sebagai dokter kan saya lihat mulai dari dua kali satu saset. Dua kali satu saset. Tetapi Dua sama dengan kali satu makanan. saset. Ya, sama dengan makanan Pak Nik. Semakin ingin cepat, semakin banyak. Oke, 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 Jadi oke. kalau Jadi teman-teman dokter mau kasih cepat, dua sasetnya kali satu ya? ya. Pasien saya yang dia stroke kemudian bisa jalan, dia minumnya 3 kali 1 saset Pak Nik. Jadi betul-betul Oke, oke, oke. sekarang dia bisa berdiri, dia lagi latihan latihan berdiri. Nah, next next Pak Angga. Nah, ini ya Hexap. Sekarang di 2025 itu kan tadi 2020 teman-teman ya. Dia luar biasanya ini Benar. ada hexapeptide ya. Tambahannya banyak nih teman-teman. Ada tuna heart, jadi hati ikan salmon ya. Kemudian ada telurnya sekarang. Kalau dulu kan cangkangnya. Sekarang telurnya. Iya, betul. Kemudian ada dari salmon, unserried peptide. Jadi teman-teman setelah diteliti kan kita ya kayak gini Pak Sam, apa Pak Nick. Kita Sekarang tuh butuh jangan kaviar tuh telurnya beneran. ya. Terus lanjut Pak Angga. Nah, ini teman-teman. Di 2020 saya cuma berdasarkan 4 paten ya, Panik ya. Regenerasi sel, meningkatkan aliran darah, tadi ya, mencegah blood Iya, clotting, betul. itu semua ada di pasien-pasien luka diabetes, Panik. Jadi sulit sembuhnya tuh karena itu. Saya jarang menjelaskan tentang antihipertensi ya karena tadi kan tapi ini punya punya efek yang berarti. Nah, sekarang ditambah dengan sel eh, pemudaan sel ya. Kemudian ada Iya, betul, betul, betul. anti-aging, kemudian ada meningkatkan ini ya hati karena nanti teman-teman semua makanan yang kita makan itu ya masuk diserap dalam darah kan dari usus diserap kemudian diproses di hati. Nah, nanti hati itu ada metabolisme. Jadi dia pilihin barang-barang yang berbahaya buat kita, dia buang lewat ginjal, ginjal Oh, saring jadi lagi. dari usus itu baru ke hati ya, Dok ya? Ya, betul. Jadi memang setelah saya baca jurnalnya, probiotik probiotik kita kan yang probiotik itu membuat flora di usus kita menjadi baik karena kita butuh bakteri yang baik di Betul, usus untuk pembusukan. Nah, setelah pembusukan dia jadi betul. mudah diserap lewat aliran darah, vena terutama balik ke hati. Nah, setelah di hati, nah hati kita tuh mulai membagi-bagi. Ini ada yang, oh ini racun, nggak boleh diserap. Dia lempar ke ginjal. Jadi dari hati dia masuk ke ginjal, di ginjal disaring lagi Pak Nik. Kan ada misalnya sebagian, oh ini ada airnya nih H2O. Nah disaring, air dipakai lagi sama ginjal. Tapi kalau berlebihan air di tubuh kita dibuang jadi kencing. Gitu. Kemudian ini yang hebat Hmm. lagi nih, ini pengalaman saya, saya juga asam urat nih Panik ya. Ya lu kita makan enak kan nggak pasti pasti makan enak ya selama Panik di Banjar dan ini makannya Maklum, enak. maklum orang Manado soalnya, Dok. Iya, orang Manado itu lebih baik bodoh di sekolah daripada bodoh makan. Nah, jadi kalau di Manado itu tertinggi untuk asam urat Panik. Jadi karena makanannya enak Hmm. semua. Mau mau apa aja makanannya pasti enak. Nah, masalahnya kalau kita makan yang mengandung asam urat nih, uric acid nih, wah itu pasti jadi masalah ya. Di sendi lah. Dok,
Dok, tapi bener gak sih dok, orang asam urat itu adalah sebuah tanda bahwa ginjalnya itu menurun fungsinya? Ya, jadi kalau misalnya kan harusnya kan dibuang kan, harusnya dibuang. Tapi karena meningkat, kemudian Ya, bahan-bahan untuk pembentuk asam urat itu tinggi, ya udah didistribusikan aja di dalam tubuh kita. Karena asam urat yang tinggi itu masalahnya bukan hanya di persendian, Pak nih. Masalahnya akan terjadi kerusakan ginjal. Nah, saya takut dengan hal itu. Begitu nih oh, cerita Bu Dewi Perawati lagi ya. Dia bilang, "Dok, dokter udah rawat pasien nih. Dokter udah pernah rasa belum? Belum. Nah, udah. Ini dok, minum. Jadi malam itu, malam pertama tuh, saya minum obat, Pak Nik. Minum obat, ya asam urat saya tinggi kan. Wah, pincang saya ke rumah Bu Dewi itu. Sampai nggak bisa saya lipat kaki itu nggak bisa. Saya minum itu, Pak Nik. Saya tunggu ya, kan sebagai dokter kan efek obatnya tuh 8 jam. Saya minum, nggak ada rasa, ini nggak nyeri ya. Saya nggak minum obat sampai jam 12 siang tuh. Nggak ini juga, nggak ada nyeri ya. Sampai 1 hari itu nggak nyeri. Saya hanya minum sekali. Akhirnya ya udah, saya minum terus. Jadi ah, sebagai ini ya untuk kesehatan kita ya. Gitu. wajib Saya lah. lihat Nah, kan. teman-teman ini kan, ya, 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 ya. Saya sama dokter Ade kemarin kita makan-makan aja sih semuanya sih. Iya. Wah, itu kalau makan terus kayak gitu panik, wah, langsung malam, wah, langsung. Nah, ini teman-teman saya apa eh, back sedikit ya teman-teman ya. Jadi sel apa kan 4 paten di depan ini kan dari Subarasi. 4 paten baru tuh sel rejuve tuh peremajaan sel. Jadi kan kalau sel mati baru diregenerasi. Ada sel yang remaja tuh selnya udah tua-tua tuh teman-teman. Dia udah apa ya? Udah nggak maksimal lah, udah nggak efektif kira-kira gitu loh. Nah itu yang dimudain lagi. Kalau anti aging tuh penuaan ya teman-teman ya. Terus ini paten nomor yang ketujuh itu adalah meningkatkan fungsi hati itu teman-teman. Fungsi hati sama ginjal. Waktu itu saya tanya, ini pribadi saya pernah nanya tuh dok, si Oba sama Eto ya. Saya tanya kenapa sih ada produk Subarasi Gold ini? Nah dia bilang bahwa sekarang jadi teman-teman harus tahu nih orang Jepang si AFC ini punya lab dok khusus R&D buat penelitian namanya Onyx. Jadi dia punya uh, lab khusus yang meneliti sakit tuh dok. Nah salah satunya di Indonesia ini adalah kenaikan gagal ginjal sama kerusakan hati. Ya, Nah itulah sebabnya mereka buat Subarasi Gold ini. Jadi kalau teman-teman lihat, nih paketnya udah lengkap. Ini saya rasa kalau Subarasi 2020 untuk dapat Subarasi Gold butuh 5 tahun. Saya rasa Subarasi Gold untuk the next Subarasi 3.0 itu 5 tahun aja nggak mungkin. Karena ini teman-teman bisa lihat ya, paten pertama regenerasi, lancarin pembuluh darah, anti darah tinggi, mencegah pembekuan darah, peremajaan sel. Jadi teman-teman regenerasi sel tuh sel yang udah mati, lalu kan regenerasi lagi. Tubuh tuh kesulitan ya, biasanya. Nah ini adalah sel yang belum mati, tapi udah tua tuh teman-teman. Udah kurang efektif, selnya udah tua-tua. Itu. Nah itu saya baca, jadi dia remajain lagi. Anti aging itu teman-teman anti penuaan ya. iya, Nah yang terakhir tuh naikin fungsi hati dan mengurangi asam urat urik acid tuh teman-teman. Jadi ini paket yang bener-bener komplit. Mestinya teman-teman kalau minum 1 2 hari itu bagus banget ya. Bisa rasain cepet deh. Biasa kita kalau udah Subarasi awal-awal minum baru rasain. Udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun minum, kayaknya kayak nggak ada apa-apa kan gitu ya dok ya. Nah kalau iya benar. Subarasi Gold ini kalian minum, mestinya kalian ngerasain lagi tuh ngantuknya lagi. Pagi-pagi yang paling kelihatan sih dok. Saya paling banyak nih testimoni vitalitas nih dok. Tuh nyenyak tidur ya. Benar. Jadi panik. Memang kan saya lihat kalau kita untuk masuk di buku MIMS ya, buku obat itu kan pertama dia perlu 5 tahun percobaan di laboratorium. Kemudian 5 tahun dia Hmm, percobaannya di hewan, biasanya tikus, wistar. Kemudian 5 tahun baru dia betul. coba di manusia, panik. Makanya benar saya lihat, oh 2020 ke 2025, pas 5 tahun. Berarti sebelumnya 10 tahun tuh dia udah coba, 15 tahunan tuh dia udah coba ke manusia. Dan efeknya luar biasa. Karena itu teman-teman ya, tidak sembarangan kita melakukan ini ya, uji paten klinis. Jadi sebagai dokter,
Ya udahlah, kalau teman-teman dokter lain belum mau ya saya aja. Waduh. Tuh teman-teman dengerin ya. Jadi 5 tahun dulu penelitian dulu ya dok ya. Ya benar. Lalu ke tikus 5 tahun. Ketikus 5 tahun tuh. Baru ke manusia. Baru ke manusia. Baru nanti dia keluarkan jurnal kan, Panik. Dia keluarkan jurnal paten dan fungsi yang kayak Panik kirim. Nah, nanti akan Nah, ada yang review. Jurnal review. Ini bener nggak? Misalnya nanti saya buat penelitian di Palangkaraya multidisiplin nih. Penyakit dalam, bedah. Nanti akan ada yang review. Ini bener nggak? Dia bikin penelitian di tempat lain lagi. Jadi namanya jurnal review. oh nanti bisa di antitesa lagi ya, gitu ya. Ya, ini benar nggak ini penelitian ini kan begitu. Oh, ternyata misalnya Oh, tidak terbukti. Nah, dilihat lagi ras, kemudian pola hidup, demografi, pasti ada sesuatu pembanding. Nah, nanti kan penelitian kayak saya Panik. Saya, wah dokter Ade nih kamu MLM sekarang. Ya memang karena produknya itu dijual secara MLM. Saya nggak punya pilihan lain untuk dapatkan produk ini. Kalau ya, misalnya ya, saya ya. beli di Bu Dewi Prawati aja bisa. Tapi kan tadi kan ada sisi usaha bisnis yang bisa kita kembangkan, Pak Nik. Yang tadi ya bisa buat anak-anak kita karena tadi ya SPP anak saya dibayarnya kan setiap bulan. Harus seperti itu. Hmm. Nah, jadi itu Pak Nik. Nah, Bayangin tuh teman-teman dokter. nah suaranya Pak Nik hilang nih. Aman dok. Ya aman ini sekarang aman. Sorry, sorry. Maklum dok, kalau udah hujan saya udah ampun-ampun deh. Soalnya Iya. kalau di daerah saya, Alam Sutra ini, WiFi itu udah wajib pakai merek satu. Udah dimonopoli gitu loh dok. Jadi kalau udah masalah nggak ada pilihan yang lain saya. Iya benar. Nah, coba next slide. Ini tapi Slide. suara saya jelas ya dok ya? Jelas sekarang jelas. Oke, oke, oke. Nanti teman-teman yang mau nanya-nanya nanti ya. Tenang aja, standby aja, standby. Nah, coba kita lanjut Pak Nik ya. Kita lanjut ke next slide ya. Ya, boleh dok. Yuk, Bang Angga. Nah, ini ya teman-teman tambahan dari isi dari SOP Subarasi Gold ya. Ini ada salmon kaviar ya. Dulu cangkangnya, sekarang seluruh telurnya. Kemudian tuna, hati tuna ya. Kemudian salmon peptide-nya dia pakai juga di dagingnya ini. Salmon anserin peptide. Lanjut, Pak Angga. Nah, ini beberapa jurnal ya. Teman-teman lihat nih, jurnalnya PubMed nih. PubMed Medicine ini bukan jurnal biasa nih. Ini jurnal yang tadi ya bisa ada reviewnya. Nah, ini tentang bagaimana salmon caviar peptide. Nanti teman-teman dokter nih pasti tanya Pak nih, mana jurnalnya? Oke, nanti aku share. Nah, lanjut. Kalau dikasih jurnal dari PubMed rata-rata udah tenang ya dok. Udah tenang kalau udah PubMed tuh udah tenang. Nah ini teman-teman ya, tuna heart peptide ini anti hiperurisemik. Jadi kita membuat suatu produk itu ya harus seperti ini ya jurnalnya ya. Jadi ada apa daftar pustakanya. Lanjut Bang. Nih salmon anser peptide. Nah ini juga ada jurnalnya. Kalau Bapak Ibu-ibu, Bapak dan Ibu di sini lihat jurnal ini ngantuk Pak, panik. Iya pasti pasti. Makanya Pasti saya cuma ngantuk kasih apa judul sih aja. ini kan gitu. Nah inilah kenapa saya bisa percaya produk ini karena saya baca jurnalnya teman-teman. Ya lanjut Pak Angga. Ini salah satu jurnal ya. Kalau PubMed udah teman-teman. Nah ini teman-teman di salmon caviar apa sih? Jadi kan kayak gini panik. Ini satu-satu nih. Dia akan lihat nih omega 3, omega 6 kan dan masing-masing produk pasti dia harus membuat paten supaya tidak diakui oleh orang lain. Ini kalau Betul. teman-teman lihat ini banyak nih. Ada fosfor, selenium, zinc. Nah, zinc dulu adalah penelitian saya tentang bagaimana imun imun dibangun, Pak Nik. Nah, memang paling Oh. banyak zinc ada di testis ya, paling banyak. Jadi kalau sering keluar spermanya, nah zincnya sering habis tuh. Oh, oh gitu Itu ya dok ya. jadi penelitian saya tentang zinc ya, tentang zinc dan ternyata banyak di situ. Nah, zinc sekarang banyak untuk daya tahan tubuh, imun. Oke, lanjut Bang Angga. Hmm.
Nah, ini tuna heart ya, tuna heart dan salmon. Jadi per 100 gram teman-teman, ini mengandung zat besi ya, protein. Nah, protein yang paling kita perlu nih ya, asam folat, vitamin B1. Jadi per 100 gram teman-teman bayangin, kalau kita lagi dalam perjalanan kan nggak mungkin kita dapetin daging salmon, kemudian ada orang jual hati ikan tuna, nggak ada teman-teman, adanya cuma daging ya. Jadi kalau perjalanan jauh ini sangat apa, bungkusnya itu sangat mudah untuk dibawa ya, mudah digunakan. Nah, lanjut, bangga. Ya, itu tadi Pak Nik. Jadi kalau sudah ada jurnal, sudah ada penelitian, itu kita mau ngomong apa aja. Tapi yang penting teman-teman di sini gunakan eh, bahasa yang bijak ya Pak Nik. Karena ada Betul. yang bilang, wah dok, nggak usah minum obat dari dokter lagi. Jangan teman-teman ya, bahaya sekali. Ya, Memang kadang bahaya cari sekali. musuh. Memang member kadang dok cari musuh gitu loh. Dia Iya, butuh dokter, tapi dia juga cari musuh dokter. Saya juga bingung kenapa sih keluarin statement-statement kayak gitu. ya Nah, ini teman-teman ya teman-teman tadi harus ya. kasih tahu tuh. Dokter jangan dilawan teman-teman. Kenapa? Kalau di Papua ya panik ya. Yang dihormati cuma ada tiga. Ya, kepala suku, ya, Ya, dokter, sama pendeta. ya udah. Cuma tiga teman-teman. Ya, panik pasti tahu tuh. Makanya saya bilang teman-teman, AFC ini posisinya, nih kalau dokter, kalau saya salah, coba dokter benerin ya dok ya, bahwa kita itu adalah pelengkap, kita nutrisi, jadi kita nggak menggantikan obat dokter apapun, kita melengkapi itu teman-teman. Kita tuh hadir lebih positioning paling bagusnya adalah sebagai nutrisi. Jadi kita pelengkapnya aja teman-teman, nutrisi tambahan. Tidak bisa gantiin obat apapun. Itu yang teman-teman harus ngerti. Nah, kalimat-kalimat yang kurang bijak itu kalau kalian keluar, itu akan mempengaruhi, itu pasti diserang. Kalau teman-teman ngerti nggak sih? Itu kayak kita mau nyari serang aja, mau cari musuh. Ngapain? Emang nggak pernah dari semua LOP pun saya selalu ngomong teman-teman jangan jangan bilang AFC itu menggantikan obat. Itu udah cari perkara, udah pasti deh. Jangan minum obat. Padahal saya kalau LOP selalu bilang apa-apa ke dokter dulu. Karena kan dokter tahu orang Indonesia ya. Kadang dia sakitnya dikira-kira dok. Dia Iya. nggak mau uji lab, nggak mau apa, tapi kira-kira baca Google gitu loh. Oh sakit ini, oh saya kena ini. Kayak gitu loh dok orang kita hari ini loh. Jangankan itu, ada pasien datang ke saya tuh. Dia udah dengan Google nih. Dia bilang, dok, saya gejalanya ini. Nah, bener nggak saya sakit ini? Saya bilang, Google pinter, Bu. Tapi Google nggak punya perasaan. Dia nggak peduli, Ibu, lagi perasaan apa, lagi sakit, lagi sehat. Tapi Google nggak punya perasaan, Bu. Nah, sekarang Ibu mau berobat sama orang yang punya perasaan apa enggak? Itu Ya mungkin sih. sebagai bahan referensi kan. Nah, jadi benar Panik. Bahasa tuh ya sehalus mungkin ya. Karena tadi ya, kita perlu dokter untuk membaca. Karena saya dokter, mungkin kalau saya sebagai pasien ya kita baik-baik dengan dokter. Karena dokter itu tadi dia mungkin punya solusi Panik. Waktu saya Iya. PTT di Papua aja, saya lahir di Biak ya. Ada teman-teman Biak sini ya. Wah, saya lahir di Biak itu tempat saya lahir deh. Nah, saya PTT di Wasior di Teluk Wondama. Teman-teman, saya sebagai dokter, bayangin ada keluarga pasien datang, bukan mau berobat teman-teman. Saya disuruh perbaiki lampu petromak. Bayangin tuh. Dia anggap saya tahu segalanya. Dan saya berusaha cari, ya nggak ada sinyal teman-teman. Gimana ini cara perbaiki petromak? Ya ternyata akhirnya saya tahu bahwa petromak strongkingnya harus diganti, tapi kalau udah panas jangan ditaruh di lantai langsung rusak. Hmm. Bayangin teman-teman, kita harus punya solusi buat orang-orang. Bayangkan di Papua, di tempat saya dulu di Puskesmas Aisandami itu nggak ada sinyal. Jadi bener kalau hubungan saya sama orang tua ya sebatas doa. Dok, nih mumpung ada pertanyaan-pertanyaan dari member dok. Menurut dokter, rata-rata kenapa ada dokter yang maksudnya pasiennya nggak boleh minum Suba Utsu? Dari Ya tadi, kacamata dokter aja. ya tadi kan teman-teman pertama belum percaya. Yang kedua, kalau teman-teman orang awam dibilang dok baca dong jurnal, tambah marah dia. Ya, tambah marah dia. Baca jurnal ini dok. Ya,
mungkin bahasanya seperti ini, Dok. Ini kan saya sedang dalam pengobatan. Jadi obat apa yang paling sesuai buat saya? Kemudian yang kedua, Dok, kalau saya dalam pengobatan, saya mau minta izin dulu, Dok. Boleh nggak saya gunakan suplemen ini sifatnya makanan, Dok. Nah, ada dalam buku MIMS. Nah, buku MIMS tuh buku persepan. Udah, jangan nggak usah dijelasin buku MIMS, buku persepan, nggak usah dokternya tahu. Nggak usah Udah, ngajak-ngajarin lah intinya gitu ya dok ya. ya nggak usah diajarin dokter itu. Jadi, Maklum, member AFC kadang suka ngajak-ngajarin orang dok. nah ini cari, misalnya ibu nanya nih, eh apa Subarasi berapa Dalton dok? Wah gila, keren. Jadi teman-teman ukuran Dalton ya semakin tinggi Daltonnya, semakin mudah diserap, ukurannya semakin kecil. Jadi Hmm. misalnya, kan di bawah lidah kita tuh ada pembuluh darah vena. Nah ada beberapa obat, obat darah tinggi, obat jantung tuh pasti bisa ditaruh di situ, kemudian diserap secara langsung. Nah, SOP Subarasi tuh ukurannya kecil ya teman-teman ya 800 apa 600 Dalton tuh yang Ya baru. betul-betul. Nah, itu langsung diserap teman-teman. Nah, nggak usah diajarin dokternya, dok, ini langsung diserap, nggak usah. Lulusan dosen semua dok, soalnya di sini lulusannya dosen semua. Jadi kalau dia udah jadi Iya, member AFC 6 bulan aja udah jadi dosen ngajak-ngajarin orang dah tuh ngomongin kesehatan dah tuh. bener. Dok, jadi dok dari pribadi dokter Ade sendiri ya, kenapa dokter akhirnya kan dari kenal produk AFC lalu mau gue coba mau jalanin deh. Maksudnya kan itu agak maksudnya meskipun banyak dokter di AFC, tapi kalau alasan pribadi dari seorang dokter Ade gimana tuh yang kayaknya gue mau jalanin AFC ini oke juga. Oke lah buat dijalanin itu apa tuh, Dok? Jadi teman-teman kan pertanyaan Pak Niko, ngapain sih dokter adik jalanin AFC gitu kan? Hmm. Dulu saya kena COVID teman-teman. Saya seorang dokter bedah yang arogan ya. Kalau ada yang mau pakai SOP Subarasi atau Utsukushi, wah saya bilang, Bu, Ibu kalau mau pulang, pulang aja. Nanti minumnya di rumah, nggak usah di rumah sakit. Begitu saya dulu. Nah, Oh dulu gitu, Dok? iya, dulu gitu. Nah, begitu saya kena COVID, ya namanya dokter bedah, Pak Nik, kan uangnya didapat dari operasi. Kalau Oke. selama COVID itu 6 bulan saya nggak ada operasi. Jadi saya berpikir, wah ada bisnis apa ya ini? Akhirnya saya jalankan bisnis, Pak Nik, dan saya ketemu bisnis AFC ini. Ya kembali tadi cerita saya melihat Bu Dewi Prawati, dulunya pakai daster di ruko ukuran 5 kali 4 ya, ruko kecil ya. Terus saya lihat ada perubahan hidup dia. Nah, jadi tidak hanya produk yang baik, tetapi ada perubahan hidup dia. Terus yang saya lihat dari AFC ya, waktu Pak Nick bagikan ya, Pak Ernest, kemudian mereka membangun puskesmas ya di Poso ya. Ya, ya. Kemudian bantuan ambulans dan hari ini em, membangun air itu kebutuhan masyarakat. Jadi kalau suatu perusahaan CSR-nya atau kerjasama relation dengan masyarakat, dia berikan apa yang masyarakat itu butuh. Artinya sebagian dari keuntungan perusahaan dibagikan untuk kebutuhan masyarakat itu luar biasa, Pak Nik. Ya, di bisnis saya yang lama tuh saya tidak melihat itu. Jadi Hmm. betul-betul bisnis ini yang saya lihat bukan hanya tadi ya keamanan buat keluarga saya ya di situ ada penghasilan Pak Nik. Kemudian saya lihat perubahan pola hidup. Waktu saya diceritakan Bu Dewi Prawati, mungkin kalau beliau tidak menceritakan produk, dia menceritakan perubahan hidup, mungkin saya akan gabung. Tapi kan waktu itu hidupnya nggak berubah. Hidupnya masih di ruko, duduk. Kemudian, wah, begitu satu pukulan kena telur apa plasenta ikan salmon, Plasenta. dia langsung, waktu itu Grace masih SMA ya. Grace, Grace, mana laptop mama? Apa dia mau jelasin? Saya bilang, nah itu teman-teman ya. Jadi overconfidence atau confidence yang berlebihan atau misalnya overclaim itu pada bisnis ini tuh coba dihilangkan karena overclaim itu membuat bisnis ini sepertinya ya bisnis yang biasa-biasa saja Pak Nik. Betul, betul, betul. Tapi saya Maksudnya lihat ngapain?
Ya ngapain sih teman-teman mau overclaim kalau kita klaim yang standar aja udah bagus. Ngapain di over-overin? Itu bikin jadi semua nggak lebih baik kan, gitu kan? Iya, benar. Dan yang terpenting tadi Pak Nik, kalau kita setelah sukses di bisnis ini, kita tidak ini ya, apa namanya, pamer kekayaan, kita tidak Hmm. pamer sesuatu yang lebih dari kita, tapi kita lebih banyak membantu orang, itu bisnis yang paling baik. Asik. Jadi andai kata suatu hari dokter Ade ini bilang, ah, lu aja join MLM contoh gitu. Dokter tuh jawabannya apa sih? Kayak gitu-gitu. Ya kan, pertama ya, waktu kalau ada teman saya nih, banyak teman saya juga yang nggak join Pak Pak Nik ya, karena Hmm. mereka belum percaya. Tetapi ada banyak yang, karena dokter prinsipnya mereka dilatih untuk eh, arogan. Kenapa dilatih untuk arogan? Supaya mereka dalam mengambil keputusan, mereka tidak dipengaruhi siapa-siapa. Oh iya. Terutama dokter bedah. Masa misalnya nih, saya bedah nih kan, buka perut, ya usus buntu nih. Wah, Hmm. lengket. Terus saya tanya sama perawat saya, ini kira-kira saya potong apa enggak ya? Tanya ini, telepon lagi. Nggak bisa. Jadi seorang dokter, termasuk apalagi dokter bedah, itu harus arogan, Pak Nik. Kenapa? Kalau dia tidak arogan, maka dia akan sulit mengambil keputusan di saat yang genting. Iya, Nah, paham. Ya sama kayak urusan kaki aja kan, Dok. Ini potong apa enggak ya? Kayak ya, gitu-gitu kan, Dok. Kalau iya, enggak masalahnya nyawa kan? benar. Jadi nggak ada panik yang langsung berobat ke dokter bedah tuh nggak ada. Jadi dokter bedah itu dapat pasien dari dokter penyakit dalam, kayak dokter ini nih, dokter penyakit dalam yang dokter ini ya, Devi ya. Nah, Hmm. jadi pasien-pasien tuh dari teman-teman penyakit dalam. Kenapa? Dokter penyakit dalam kan nggak lakukan operasi, panik. Jadi mereka bilang ya udah kita kasih terapi ini dulu, kita kontrol gula darah dulu. Kalau udah, saya konsulin ke dokter bedah. Nah, begitu ke dokter bedah kan masuk nih, atau aku periksa pasien, dia langsung bilang gini, dok, saya nggak mau diamputasi. Bayangin, panik. Saya belum periksa. Oh, jadi jadi kalau dokter udah contoh deh dokter penyakit dalam udah referensi dokter itu sebenarnya udah potong lah. Ibaratnya gitu. Ya, ibaratnya seperti itu. Tapi kan sekarang dokter, teman-teman dokter penyakit dalam saya, wah udahlah kalau masalah luka, bahkan teman-teman dokter bedah saya, kalau masalah luka kirim ke adik aja udah. Iya kan, karena tadi kok bisa sembuh kan gitu, kok bisa membaik. Nah, Wah, gila. Jadi teman-teman tuh yang di Kalimantan seputar Kalimantan tuh kalau udah kaki mungkin udah divonis, coba ke dokter Ade Rompas dulu deh. Iya kan, Dok? Siapa tahu bisa menyelamatkan satu dua. Ih, kaki itu kan bukan main, Dok. Bayangin nggak sih? Dipotong, Dok. Itu kan kayak hidup kita udah nggak bisa melangkah, nggak bisa apa kan? iya bener panik. Jadi kan waktu aku udah kedatangan pasien-pasien tuh dia bilang, wah, kalau udah aku rawat lukanya, terus dia udah nggak rasa, itu perasaanku takut. Kenapa? Karena kerusakannya sudah ke saraf dan ke aliran darah, pasti. Nah, begitu dia datang 2 3 bulan, dia bilang, dok, kok sekarang kalau dokter bersihkan sakit dok? Wah itu bagus bu, berarti persarafannya Oh, membaik kan gitu. Wah saya mau yang kemarin, oh jangan bu, jangan yang kayak kemarin. Kemarin nyeri, sekarang lebih lebih begitu muncul nyeri, saya lebih bahagia. nah, berapa dok pasien-pasien yang dokter udah bantu lah kata-kata ya. Maksudnya dalam selama dokter di IFC ini udah berapa sih rata-rata? Nggak usah exactly ya, tapi berapa persen dari yang dokter bisa bantu benar-benar sampai akhirnya anggap aja nggak jadi deh kakinya kehilangan deh. Meskipun pasti ada ya, udah terlambat atau harus, tapi berapa persen sih dok? Jadi masih sekitar 30% panik, karena tadi masalahnya harga. Ya, makanya saya bilang ke pasien-pasien saya hanya bisa membantu, saya bukan mempromosikan, tapi ini saya kasih lihat foto panik. Jadi hanya 30%. Jadi pasien-pasien yang takut, karena ada beberapa pasien yang di rumah sakit ya, di rumah sakit ada teman saya dokter bedah, oh ini mau diamputasi nih. Datang dia sama Hmm. suaminya ke praktek. Saya bilang, "Bu, tahu dari mana?" Saya lihat dokter Ade di TikTok. Nah, Apa? saya lihat Boleh nggak share dok ke kita TikToknya dokter Ade? ya dokter bedah Ade Rompas. Ade dokter bedah Ade Rompas. Underscore Jadi Ade Rompas.
Jadi dari anggap aja dari 10 pasien cuma 30% itu artinya 3 orang yang Tiga mau orang, coba ya. ya, Tiga yang orang yang mau coba ya. ya. Mhm. Jadi saya akhirnya panik. Saya berpikir begini, kalau misalnya saya tanya, eh, berarti mau nggak? Ini kan sekalian saya daftarin aja jadi member. Apa maksudnya? Maksudnya begini Pak, Bu, kalau jadi member itu kan ada diskon. Diskon Bapak dapat komisi kalau misalnya Bapak jelaskan. Jadi saya sekarang juga di tim-tim saya tuh panik rata-rata ya. 80% tim saya tuh pasien. Ya, di sini ada Saya udah Adimas ya. Adimas tuh pasien saya, Pak nih. saya udah ketemu tuh. Dan alhamdulillah loh bisa jadi pasien dokter Ade loh. Minimal ada coba apa selamat itu ya dok ya. Dok Ya, ini ada Ade. pertanyaan titipan nih dari agent asuransi nih kayaknya. Dia bilang gini, dokter dan Pak Niko nanya dong, tolong responnya bila calon nasabah bilang, bila tidak menggantikan obat, terus konsumsi IC buat apa? Buang duit aja. Nah, ini orang paling tepat tuh dokter Ade yang jawab tuh. Yes. Jadi teman-teman ini saya boleh bilang Pak Nik ya. Saya dulu Boleh. agak asuransi ya, asuransi Ya. alien teman-teman. Ya. Jadi asuransi itu tidak menanggung yang namanya obat herbal, jamu, termasuk ini AFC. Nah, tapi pasien saya yang saya diberi deman 5 kali teman-teman, itu orang biasa yang punya premi 900.000 per bulan, ya, dia sayang keluarga. Jadi intinya tuh kalau kita sayang keluarga, kita ingin hidup lebih lama kan, karena kita sebagai tulang punggung keluarga. Nah, istrinya bisnis di AFC gitu. Nah, dia bilang, dok, saya percaya sama produk ini. Saya dalam hati saya berpikir, ya udah terserah lah. Kan 50% berhasil, kalau kita coba, kita minum, 50% gagal. Tapi kalau kita nggak minum sama sekali kan, panik kan pasti gagal, pasti Betul, nggak betul, betul. apa-apa. Nah, begitu dia coba 11 saset, bayangkan teman-teman, keinginan untuk suaminya sembuh itu besar. Nah, jadi kalau teman-teman, contoh lah, kita percaya, kita harus doa ya, kita percaya sama Tuhan. Harus. Nah, begitu Tuhan kita pernah lihat nggak sih? Nggak pernah, tapi kita percaya. Kita Hmm. percaya dia ada menaungi kita. Kalau teman-teman sudah mulai bilang, obat tidak berguna, dokter tidak berguna, maka tubuh sel kita mendengar apa yang kita bilang. Pasti akan terjadi blok, teman-teman. Nah, jadi teman-teman jangan pikir ya karena saya di bisnis ini kemudian saya menjelek-jelekan yang lain. Enggak, teman-teman. Justru ini adalah salah satu solusi. Solusi kesehatan buat kita. Selalu yang ditanyakan ke dokter bedah dan sulit saya jawab adalah, dok, ada nggak tempat di mana saya nggak perlu operasi? Jawaban saya sekarang ada, Pak nih. Apa tuh, Bang? Apa tuh, dok? Ya, saya kasih Subarasi, Utsukushi. Dua itu aja. Sekarang pasien Wih. saya kalau kebas-kebas saya kasih Hikari. Itu neurogenesisnya, wah teman-teman levelnya udah luar biasa teman-teman. Tapi ya kalau cuma mau konsumsi 1 2 hari ya nggak ada efek memang Pak. Iyalah. Dok, ini ada pertanyaan lagi. Mumpung ya, teman-teman ya. Jadi kalian kalau mau nanya, saya kasih kesempatan lah 15 menitan ya. Saya tidak bisa berjalan lagi, Pak Dokter, karena operasi kepala ada satu urat saraf putus. Bisa nggak saya berjalan lagi? Kira-kira. Nah kalau itu kan harus dibuktikan Pak. Misalnya Bapak konsumsi apa tujuannya nih? Misalnya regenerasi sel, kemudian untuk meningkatkan imun. Jadi yang saya baca dari jurnal Pak nih, ternyata kalau imun kita turun ya, mau regenerasi sel tuh terhambat. Jadi kita harus meningkatkan dulu imun. Contoh nih pasien nanya sama saya, ah dok ini karena dokter jualan ini, jadi harus minum dua-duanya. Bukan. Jadi begitu kita imunnya meningkat, baru kita mengalami regenerasi sel. Jadi Hmm. ibaratnya begitu kita kondisi selnya baik, baru kita mengalami regenerasi. Jadi teman-teman ada perbedaan. Kalau cuma minum SOP Subarasi aja, efeknya lambat. Iya Nah, pasti. jadi begitu dengan Utsukushi itu hasilnya lebih lebih paten lah menurutku lah. Hmm, 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 Tapi hmm, itu hmm. aku baca dari beberapa jurnal yang ada. Nah, kalau untuk Bapak, Pak, itu harus dinilai. Makanya, contoh lah, misalnya ada pasien-pasien saya dengan saraf kejepit, contohnya. Dokter kan hanya suspek, menduga. Begitu suspek, kita harus ronsen, kemudian kita Ya. harus
minum obat ya, saraf itu harus yang kejepit kan bengkak. Dia harus diturunkan, mengalami inflamasi. Nah, begitu inflamasi, kita kasih Utsukushi dan Subarasi, dia memperbaiki inflamasinya. Betul. Kemudian nanti dia akan regenerasi. Jadi sel yang rusak, terutama sel saraf, itu sulit sekali diperbaiki, Pak Nik. Oh, Nah, jadi sel saraf jadi itu paling sulit diperbaiki. ya, sel saraf itu paling sulit diperbaiki. Tapi begitu saya lihat ya, pasien saya namanya Pak. Jadi dia bilang, "Dok, kaki saya setelah stroke itu kempes. Maksudnya ototnya itu atrofi, Pak, Ya, mengecil." kembang kecil. Ya, terus dia bilang gini, Pak Dok, ada videonya tuh, Pak Dok, kalau ini saya minum tiga kali satu. Saya bilang, Pak, wah bagus ya Bapak minum 2 kali 1 saset. Enggak Pak Dok, saya minum 3 kali 1 saset. Terus dia tanya, Pak Dokter mau lihat saya berdiri. Wah, sebentar aku bilang, aku rekam dulu. Berdiri dia panik. Oh Jadi ya. dengan jadi dengan begitu, aduh aku bilang ini gimana sih proses kerjanya? Aku perlu baca jurnal lebih banyak lagi supaya Mhm. aku bisa jelasin. Makanya teman-temanku seperti dokter spesialis saraf itu karena selama setahun tuh minum mecobalamin, kemudian obat-obat untuk saraf, dia tetap berbaring. Nah, begitu konsumsi Utsukushi dan Subarasi dalam waktu 2 bulan ya, dia bisa berdiri panik. Nah, itu Wih. tuh harus kita buktikan di jurnal. Jadi nanti teman-teman yang dokter kemudian buat saja jurnal tentang pengaruh Utsukushi dan Subarasi pada pasien stroke berapa tahun atau berapa bulan. Itu, Mhm. Pak Nik. Oke dok, ini pertanyaannya mampus nggak berat-berat semua nih. Saya langsung 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 bingung nih teman-teman nih. Beberapa aja ya teman-teman ya, karena kita waktunya nggak banyak. Saya janji 5 menit lagi ya teman-teman ya. Karena dokter Ade tuh sampai prakteknya dia tunda-tunda nih teman-teman demi Zoom ini ya. Jadi saya mau thanks God AFC punya dokter Ade Rompas. Mudah-mudahan dokter Ade juga bisa banyak bantu orang ya. Oke, saya lagi pilih. Nah ini bagus nih. Karena ini bahas diabetes nih. Dok, downline saya punya konsumen yang bapaknya kena luka diabetes. Kanaumai. Apa tuh kanomai? AFC 1 minggu mulai kering, tetapi begitu kontrol sama dokter yang merawatnya dilarang, dibilang bahaya karena terlalu cepat kesembuhannya. Akhirnya Wah. pasien nggak lanjut konsumsi AFC. Itu apa itu dok? Maksudnya terlalu cepat penyembuhannya bahaya. Ya kalau terlalu cepat ya bagus kan. Jadi maksudnya begini Pak Nik. Jadi kalau kita nilai pasien diabetes ya luka di kaki, kita harus nilai sampai tulang. Jadi ada klasifikasi namanya Wagner 1 sampai 5. Nah, Wagner 4 sampai 5 itu kemungkinan besar amputasi. Wagner 1 2 3 yang saya sedang teliti ini tidak mencegah supaya tidak terjadi amputasi. Ya, Nah, mungkin maksudnya cepat menutup adalah bagian sisi permukaan cepat menutup. Padahal misalnya bagian bawahnya ya masih ada infeksi. Mungkin maksud dokternya begitu. Jadi maksud dia, jadi luka-luka pasien diabetes itu saya kerok ya, kerok, buka selebar-lebarnya, terus harus ibaratnya ya seperti ini Pak Nik ya. Begitu dasarnya kita nggak bisa begini nih, atau malah begini nih, karena daerah bawahnya sini pasti akan ada nanah. Nah, cairan itu akan keluar. Nah, pasti saya kombinasi tidak hanya Utsukushi Subarashi. Saya menguasai perawatan luka diabetes panik ya. Karena ya, itu yang saya menggunakan beberapa balutan modern namanya modern dressing. Nah, itu ada teman-teman perawat saya yang saya latih juga dan mereka sangat ahli untuk kasus-kasus diabetes. Jadi pasien diabetes mereka konsultasikan ke rumah sakit, saya debri deman. Debri deman tadi begitu sampai dasar, saya mulai berikan Utsukushi Subarashi. Jadi teman-teman ya, saya memberikan Utsukushi Subarashi itu di rumah sakit, teman-teman. Bukan nanti setelah dia pulang, enggak. Karena setelah debri deman, itu akan merangsang dari eh, tadi ya, sel-sel untuk regenerasi. Dan kenapa saya berikan dengan Utsukushi tadi, Pak Nik? Untuk pasien diabetes datang ke rumah sakit itu kan orangnya lemah, nafsu ya. makan nggak ada. Jadi kita harus tingkatkan dulu imunnya. Baru setelah imunnya meningkat, baru dia akan regenerasi sel. Itu yang saya dapat dari produk ini. Ih, Nah, luar biasa. mungkin maksud dokternya tadi, wah ini kecepatan ini. Itu bagus loh.
Nah ini nih ada pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Nggak mungkin saya bisa baca semua pertanyaan teman-teman ya. Kalian follow aja Dokter Ade. Kalian follow sendiri Dokter Ade Rompas di sosmednya Dokter Bedah Ade Rompas. Betul ya dok ya? Ya betul, Panik. Kalian foto lihat edukasinya ya teman-teman ya. Nah ini saya bacain yang terakhir aja. Saya waktu korban begal Pak. Jadi kepala saya dipukul, jadi ada pembengkakan otak. Jadi dioperasi kepala saya. Terus ada satu urat saraf yang putus. Urat saraf itu terkena tangan dan kaki sebelah kanan, Pak. Jadi sekarang saya hanya duduk di kursi roda. Kepala saya pun tidak ada tempurungnya lagi. Waduh. Itu nggak ada pertanyaannya tuh dok. Cuma kira-kira pasien ini apa sih dok yang harus dilakukan? Nah itu aja saya mewakili deh. Nggak ada pertanyaannya. Tadi dia cuma cerita gitu aja. Nah kira-kira apa sih pasien ini yang harus dia lakukan dok? Apakah operasi ulang atau ke dokter apa gitu loh dok? Jadi tujuan operasi dia saat itu yang dokter bedah saraf temukan adalah menyelamatkan nyawa, Panik. Ya, saraf Hmm. itu sulit sekali kalau kita bagian frontal ya. Frontal itu di depan, kemudian samping itu kita lihat dia ada kehilangan berarti motoriknya terganggu. Nah, kalau saraf putus ya, kerusakan saraf itu ada banyak, Panik. Ada aksonomesis. Wah, itu masalah tuh. Nah, harus kita sambung. Nah, sambung itu pun nggak segampang itu ya kalau saraf pusat kalau sudah kena dia seperti ujung-ujung rambut dia. Dan kita tidak bisa apa ya tidak bisa langsung memperbaiki. Nah, memperbaikinya dengan tadi saya nggak bisa bicara banyak ya Panik karena ini Pasti belum pernah kan saya kita lihat ya. ya kita nggak lihat kondisi pasien, kita nggak Ya, lihat hasil labnya. betul. Jadi begitu kita lihat mungkin tadi ya dengan Hikari, kemudian dia ada neurogenesis. Kalau ada seperti itu, saran saya menggunakan itu, Pak Nik. Kemudian jangan lupa juga SOP Subarasi karena sel saraf itu dia tidak meregenerasi karena tadi ya ini misalnya saraf namanya akson. Ini dia punya tangkai-tangkai nih, Pak Nik. Nah, kalau Hmm. rusak sama sekali, maka dia tidak memperbarui dia lahir kembali enggak dia tapi tangkainya ini diperbanyak. Nah, memperbanyak itu sampai hari ini kita belum menemukan caranya. Oh, oh gitu ya. Banyak caranya. Kita coba dengan hiperbarik, Pak Nik. Karena kan prinsipnya hiperbarik oksigen kita hirup kemudian masuk ke sel-sel kita kan dengan tekanan tinggi. Cuma hiperbarik kan harus di rumah sakit, nggak bisa kita taruh tabung hiperbarik ya di depan rumah gitu kan, nggak bisa. Terus habis itu kalau pakai sekretom, sekretom kan harus disuntik, Pak nih. Ya, Nggak itu bisa pasien-pasien sekretom saya. itu bagian dari stem cell ya dok ya, Ya, olahannya. jadi bahannya stem cell. Nah, jadi sekretom nggak mungkin pasien saya suruh suntik-suntik sendiri kan. Ya nggak Harus mungkin. suntik ke tempat saya. Nah, saya menemukan Utsukushi Subarashi Hikari ini mudah teman-teman ya minum aja. Tapi Iya ya tadi benar-benar. teman-teman harganya. Tapi kalau dibandingkan dengan sekretom, kemudian dibandingkan dengan Stem hiperbarik, cell. harganya mahal. Atau terapi stem cell yang biasa, Pak Nick, yang konvensional, stem cell 600 juta, 400 juta. Hmm. Masih jauh lebih mahal ya. Itu kalau sekretom itu kan itu dari stem cell ya, olahannya lagi ya dok ya. Itu berapa Ya, sih dok benar. terapinya biayanya? Kalau yang 2 cc itu terapinya bisa 500 ribu, Pak Nick. Tapi kan suntiknya nggak cuma 2 cc kan. Bisa 5. Dan itu berulang berapa kali dok? Ya, setiap 3 hari sekali, misalnya. Terus penyimpanan kan harus dingin. Kemudian, ya dia meningkatkan kekebalan tubuh si sekretom ini. Kemudian ada Oh, oke. antiinflamasi. Cuma kan tadi panik, dia disuntikkan. Nah, disuntikkan tadi resiko bisa resiko infeksi. Ya, kalau orang tidak paham tempat penyuntikan, bisa kena. Misalnya kalau di daerah lengan ya, ya bisa jadi infeksi dia. Maksudnya prosedurnya harus medis lah ya, nggak bisa Ya, dilakukan prosedur sama non medis. medis lah. Ya. Oke, 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 oke. Nah, oke, teman-teman, saya nggak mungkin, saya ulang ya teman-teman ya, nggak mungkin semua pertanyaan dijawab. Kalian bisa follow Dokter Beda Ade Rompas, teman-teman, di Instagramnya juga ada.
Di TikToknya juga ada. Kalian bisa add sendiri, kenalan sendiri. Jangan datang-datang main nanya aja ya teman-teman ya. Bayar, enak aja nanya-nanya terus. Terus teman-teman yang Tapi kalau kebetulan di kalau kalian TikTok nih Pak, saya free, oh di free, TikTok free. free. Tuh, ini udah dokter ada yang ngomong ya, bukan saya teman-teman ya. So kalian bisa follow sendiri dokter bedah Ade Rompas teman-teman ya. Kalian bisa follow dia, share-share lah. Kali-kali dokter Ade live di situ ya teman-teman. Saya janji nanti dokter Ade kalau nggak keberatan hari Sabtu kalau boleh isi kelas dokter juga ya dokter Ade ya. Oke, Boleh siap, ya dok? Ani. Boleh. So, saya mau terima kasih buat teman-teman. Jadi kalian udah kenal pengalaman Subarasi bersama Dr. Ade Rompas, ada edukasinya, lalu Subarasi God juga tadi kita share. Oh ya, saya mau jelasin tentang sedikit penutup ya teman-teman ya. Kenapa sih Subarasi God di boxnya beda, nggak ada 2.0? Itu saya harus akui, jadi tim kita, namanya kita di Indonesia ini jujur aja, kita nggak tahu produk ini teman-teman ya. Jadi Jepang buat, jadi kita rasa, kita sangka ada kayak Utsukushi 2.0, dibuatlah banner-bannernya 2.0. Ternyata nggak ada. Namanya kan barang ini dari Jepang ya teman-teman ya. Jadi kita juga nggak lihat produk ini. Nah, next-nya kita udah request bahwa nanti ditambahin 2.0. Jadi alasannya benar-benar masalah komunikasi, ketidaktahuan. Teman-teman harus tahu juga bahwa kita juga nggak, produk ini emang bukan dari Indonesia, ngerti ya teman-teman ya, produk ini dari Jepang. Kita punya asumsi bahwa oh kayak Utsukushi Gold nih ada 2.0-nya, ternyata nggak ada. Sedangkan kita udah terlanjur bikin 2.0. Jadi waktu datang, sedangkan edukasi bannernya udah terlanjur dibuat, ya udah deh di post dulu. Nah kita juga udah request ke Jepang minta 2.0, jadi nextnya baru ada 2.0. Nah video ini kepake, ini video direkam tuh teman-teman. Kalian bisa cek di Facebooknya AFC ya. Life Science. Kalian ketik aja Life Science, ini videonya direkam, kalian bisa nonton berulang-ulang. Saya juga mau terima kasih sama Dokter Ade Rompas, bela-belain sampai pending prakteknya. Dia sibuk banget teman-teman ya. Kita doain mudah-mudahan Dokter Ade Rompas bagian dari AFC juga bisa sehat, bisa sukses juga. Saya mau terima kasih semua. Ayo teman-teman bilang terima kasih buat Dokter Ade Rompas. Makasih ya Terima dok, udah kasih. mau bantu Makasih, Pak sesi-sesi Nik. ini. Jadi Terima kasih teman-teman semua. teman-teman bisa mengenal lebih dalam tentang produk ini, dapat testimoni langsung lagi, dapat dari dokter Ade sejelas-jelasnya lagi semua. Saya juga mau terima kasih buat teman-teman yang hadir di Zoom, di Facebook. Kita kangen-kangenan, saya udah lama. I miss you all semua. Semudah-mudahan kalian sehat selalu. Jadi terima kasih buat Dokter Ade. Terima kasih juga teman-teman. Ingat ada rekamannya. Kalian bisa follow juga Dokter Ade Rompas, Dokter Bedah Ade Rompas di TikTok teman-teman. Dia free edukasi tuh teman-teman. Bisa kalian follow. Dokter Ade juga prakteknya di mana aja dok? Di Palangkaraya boleh info nggak dok? Saya di Rumah Sakit Primaya, Betang Pambelum Palangkaraya, Rumah Sakit Bunda, Ibu dan Anak, Bunda, dan di Klinik Utama Adigana. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa mau ketemu langsung sama Dokter Ade, monggo. Kalian mau lewat sosmed, monggo juga. Thank you ya dok ya semua, semua Thank you, buat Pak member Nik. IFC. Terima kasih udah datang. Saya seneng banget. Udah lama nggak ikut Zoom. Begitu bikin Zoom semuanya pada datang. Saya senang banget. Thank you semua. Terima kasih semua. Salam konnichiwa. Thank you Konnichiwa. dok.